Ya, sudah kelihatan belum? Halo? Sudah, Pak, sudah. Nah, jadi kalau kita lihat ini tadi sudah ya, sudah disampaikan. Jadi kalau ada sungai, bagian dari sungai seperti yang minggu kemarin, kan banyak ini. Makanya kita pilih salah satu sungai Bendung atau sungai Sekanak ya, atau sungai Lambidaro, bagian daripada sungai Musi. Nah, bisa kita lihat ini batang sungainya, ini kalau kolam retensinya ya, atau daerah rawa. Nah, kalau misalnya rawa ini sudah penuh, sudah limpasan dari lahan-lahan kiri kanannya di sekelilingnya, maka kalau elevasinya lebih tinggi dari sungai, maka dia nanti lari ke sungai. Nah, bila elevasinya udah sama antara sungai dan rawa, itu maka dia stop. Jadi seperti inilah tinggalnya. Jadi elevasinya sudah pasti sama ini, ya. Nah, itu kita kalau lihat seperti ini. Barangkali nanti kita misalnya buat sodetan. Ini seperti pagi-pagi ini saya sudah dapat dari itu daerah Padang Seraso yang di belakang sekta itu kan banjir kalau hujan. Nah, karena apa? Sekarang ditutup drainasenya itu dengan adanya bangunan atau hotel apa itu, hotel baru itu ya di belakang Sultan itu. Maka dia banjir sekarang. Jadi RT-nya sudah saya telepon, nanti saya bimbing mereka bagaimana arah-arah proses supaya itu diperhatikan oleh pemerintah setempat ya. Nah, jadi kalau kita lihat langkah-langkah operasi dalam identifikasi lahan rawa untuk berbagai kegiatan ya. Jadi kalau ada suatu lahan rawa, kemudian kita gambaran umum itu bisa kita lihat termasuk rawa lebak atau rawa pasang surut ya. Jadi kalau rawa lebak itu ya keberadaannya itu sama dengan pasang surut, tapi dia naik lebak itu ada terus ya dari lebaknya itu. Dia karena sudah dipengaruhi oleh dataran yang sudah rendah ya. Jadi kalau tambah sungai, tambah aliran air hujan, jadi dia semakin tinggi, maka dia jadilah pasang surut. Jadi kalau rawa pasang surut itu letaknya lebih tinggi, ya, karena lebih tinggi itu, ya namanya kalau dia sedang pasang tinggi, no, kalau surutnya nanti habis dia. Jadi elevasinya lebih tinggi, ya, letaknya. Itu bedanya. Ya, jadi lahan rawannya, jadi ada yang pasang surut, ada yang rawa lebak, ya. Nah, kemudian yang mempengaruhi dalam suatu ekosistem dari suatu lahan rawa itu kegiatan geofisiknya, sosial ekonominya, budaya, infrastruktur pendukung, dan kelembagaannya. Ya, jadi bisa kita lihat dari bagian situ, maka kondisi itu bisa juga peta potensi, kemudian analisis prioritas pengembangan ke depan. Ya, nah jadi langkah operasionalnya bisa kita lihat sini. Bertemu kades, camat, atau masyarakat seperti yang saya pagi ini tadi sebelum kita kuliah ini saya kebetulan saya ngisi pulsa, saya lihat sana banjir, hujan, oh, hujan sedikit aja sudah banjir mereka. Kesian juga ya. Nah, itu salah satu ya. Jadi kalau kita ngambil tugas seperti itu, jadi langkahnya informasi umum lahan rawa tuh bagaimana kita sempit supaya kenyataannya kalau memang suatu itu kan rawa itu kan air yang terkurung. Sama kalau daerahnya rendah dibangun sekarang kan sudah dibangun prasarana rumah segala macam ya. Nah, jadi tadinya rawa sudah dikering dibangun oleh perumahan. Nah, tapi ya tidak tahu kita ya yang mana salah ya, apa salah. Kalau sekarang ini karena kebutuhan sosialnya sudah mendesak, jadi rawa pun ditempati sehingga lahan rawanya kosong, banjir ya. Nah, dengan kebanjiran itu timbul masalah ya, sosial ekonominya tadi ya. Nah, jadi dengan keberadaan manusia yang merusak alam, kemudian dirusak pula dengan bisnis ya. Nah, bisnis itu membuat apa buat hotel, maka yang tadinya salurannya itu tersalur ke arah sungai dan tertutup, maka terjadilah suatu uh, kubangan ya kalau kita bahasa kita ya. Jadi maka terjadilah suatu kayak wali ya dia. Jadi airnya terkungkung tidak keluar. Cuman mengandalkan resapan air saja. Jadi meresap dan penguapan itu sedikit ya. Lalu lahannya sudah luas. Nah makanya kita harus alirkan.
dibuatkan saluran drainase. Drainase itu bisa terbuka kalau sudah yang banyak seperti yang sudah ada. Ini kan banyak bangunan, maka dibuatlah yang saluran tertutup, pipa ya. Nah, tentunya membangun pipa itu ada yang murah, sedang, dan mahal. Jadi kalau murah, yang mahal contohnya sekarang ya. Contoh IPAL yang sekarang lagi dibangun. Itu di daerah 16 Hilir, ya itu yang arah Bom sampai Bombaru sampai ke sana. Itu yang lagi dibangun oleh Adikarya, Waskita Karya, dan Utama Karya ya, 3 BUMN. Nah, itu contohnya di jalan-jalan di Gari di tengah-tengah di dalamnya dibuatkan saluran sodetan pipa, ya, pipa besar. Nah, itu ya. Jadi data-datanya sudah, profilnya itu sampai dengan usulan ya. Jadi prioritasnya di mana? Nah, usulan ini kan banyak kalau sudah dibuat langkah-langkah besar. Contoh satu aja dulu. Tadi saya sudah habis kuliah ini saya datangi, saya teleponin lagi ke Padang Sasano, bagaimana solusinya. Jadi kalau misalnya RT-nya ada 2 RT, sama tadi Pak Wanto, sekali macam itu, saya suruh ngadep nantinya kita, tapi buat dulu ya. Saya minta gambar dulu salurannya mana, rumahnya dampaknya berapa orang, airnya berapa luasannya. Jadi supaya bisa ngalurkan air yang terkurung itu, ya. Kemudian itu tadi kondisinya sudah, langkah operasional, kemudian dahan dan data ya. Nah, jadi kalau kita sudah sampai sana nanti tindak lanjutnya itu petanya mana lokasi tadi. Jadi kita sudah buat survei. Nah, jadi survei itu kalau kita nih kalau ke masyarakat nggak tahu dia kalau kita seperti apa ya, di mana secara akademis. Nah, kalau kita akademis itu kan petanya gimana, judulnya apa, tampak eh, foto udaranya gimana supaya menghasilkan suatu penelitian. Jadi karya ilmiah, karya tulis ya. Sama kalau kayak nanti kalian kalau misalnya ini kan semester 6, semester 7 sudah mulai tugas akhir. Ada yang sudah ngambil tugas akhir misalnya ya. Nah, bisa ngambil tugas akhir seperti itu. Ya, ada yang kepengen mengambil tugas akhirnya seperti itu. Nah, tinggal kita dari sini kita buat proposalnya ya. Apalagi contoh, ini contoh satu kasus. Ya, ada ninjau drainasenya, ada sebaran dampaknya ya, infiltrasinya, ya, evaporasi sama jadi hidrologi, satu hidrologinya, kemudian kedua bangunannya. Itu bisa dua ya. Nah, hasil dan penelitian gimana nanti supaya itu selanjutnya. Nah, ini peta lokasinya sudah. Nah, kalau sudah ini kita sudah lokasi rawanya tadi sudah diukur ya. Rawanya sudah diukur berapa luasannya, berapa dalam, potongan memanjang melintangnya, koordinatnya, petanya mana ya, tanpa dari bagian Zabong, jarak-jaraknya ke sungai berapa, ya, arealnya penduduknya berapa, kemudian yang masuk inlet, inlet itu yang masuk ke rawa ini, yang masuk ke kubangan ini, yang dari rumah tangga, apa itu saluran yang kecil-kecil ya, masuk dicatat semua. Nah, kemudian outletnya kemana nanti? Nah, makanya kita untuk buatkan sodetan tadi ya. Sodetan itu itulah yang namanya bukan sodetan, kita buatkan drainasenya ya. Jadi drainase itu bisa yang tertutup, bisa terbuka, ada setengah permanen ya, terbuka dan tertutup. Nah, jadi sudah kita rencang, kalau sudah dari hitungan hidrologinya, kemudian dapatlah seperti ini ya. Nah, tampak potongan ini. Kenapa kita pilih misalnya ukuran dimensinya trapesium? Itu yang paling maksimum ya. Kalaupun itu ada lahan ya. Misalnya kita buat 15, tingginya berapa ya. Ini tentunya hasil dari perhitungan ya, dimensi. Nah, ini tampaknya seperti ini. Boleh kita gantikan peta. Kalau lahannya kecil misalnya agak sudah rapat kayak Padang Sasa harus tertutup ya. Tertutup susahnya maintenance-nya ya. Karena terbuka ini mudah gampang bersihkannya. Tapi kalau tertutup nanti pemeliharaannya agak susah. Tapi nggak ada susah, nanti dibuatkan lubang-lubang untuk ceknya ya, di mana terjadi sumbatan. Biasanya pada tikungan itu terjadi sumbatan ya. Nah, sebaiknya dibuatkan jalan lurus sodetannya, dibuatkan pipa. Tapi mau tidak mau pasti lewat ada tikungan-tikungan, ada yang muatah, ada yang tidak ya. Ada yang 40 derajat, ada yang 90 derajat, tergantung daerah lokasi yang ada. Nah, jadi itu penampangnya boleh kamu buat segi 4,
ya, tertutup pakai pipa atau pakai bis beton, silakan. Makanya saya buat contoh itu barang sasa. Jadi saya contohkan nanti itu kalau sudah datanya sudah dapat, saya suruh ketua RT dan masyarakatnya, nanti saya hitung, misalkan buat proposalnya sekalian. Ya, nah, kalau nanti kalian sudah mau buat untuk tugas air, silakan saja. Ya, nah misalnya tadi sudah kita tinggal rancang kita dari key B ini trial and error-nya, ya, yang dimensi saluran tadi ya, sodetan yang akan kita yang ini. Nah, kita buat bisa program kayak gini, pakai Excel aja dulu ya. Excel Q-nya kan sudah dari hasil hitungan ya, dari hidrologi. Nah, tinggal B-nya kita tentukan. B itu lebar bawah, kemiringan talut, A-nya tingginya ya. Nah, bisa kita buat tinggi jagaan, ya, slope-nya, kemiringan ya, maka luasnya tahu. Nah, ya kecepatan yang dapat. Jadi kecepatan sudah ada ini. Nah, kayak Q kali B sama dengan Q kali A ya, luas penampang. Jadi trial itu bisa kita tetapkan B, maka hanya kita mainkan ya, A itu tingginya. Nah, kemiringan sudah ada pasti I-nya ya. Nah, I misalnya kita ambil seribu misalnya, atau 1/100 ya, 1/100 curam ya. Kali ini 10, 1/100, 1000 ya. Jadi ada, yang jelas ada beda tinggi. Jadi kalau ada beda tinggi dia mengalir ya. Nah, itu contoh. Bisa kita mainkan B atau kita tentukan H sekian. Jadi kalau H itu kalau biasanya B aja dulu ya. B ini patokan karena lahannya. Kalau H itu kita bentukkan nanti kalau misalnya hanya nggak memungkinkan dengan lokasi maka B dibesarkan atau dikecilkan. Kalau ini B-nya kita lingkaran luasnya ini berapa ya. R-nya tinggal ya. R-nya itu berapa? Luasnya kalikan sekian. A itu sama dengan luas penampang ya. PR kuadrat. Kalau lingkarannya serah tinggal mainkan. Jadi error-nya kita pakai Excel ya. Atau boleh yang canggih pakai Hexas ya programnya. Nah, rekayasa sosial pembangunan waduk misalnya. Jadi kalau sudah kita buat tadi, tentunya waduk itu kan kalau di dalam kota kan rata-rata kan untuk menyalurkan saluran drainase. Jadi mengatasi banjir ya. Nah, tapi kalau untuk tempat yang lain bisa difungsikan, misalnya waduk yang besar, kayak Jatiluhur, kayak yang lain-lain ya, kayak Danau Ranau ya, nah itu kan besar. Kan sudah bisa jadi sungai, kan disalurkan jadi waduk yang difungsikan untuk PLTA, irigasi, perikanan dan pariwisata ya. Apalagi sekarang kemarin kan kalian sudah ke daerah 3 Diaji ya, itu untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Kalau dia sudah daerah ke arah Martapura dia sungai, itu bisa digunakan untuk sebagian untuk irigasi ya, untuk pengembangan lebih lanjutnya di daerah misalnya Simpang Martapura. Nanti kan dia terus Sungai Lengkayap itu kan ada juga nanti kalau untuk 3 Diaji itu ada yang lari kayaknya ke sungai ya. Jadi dibuatkan itu. Yang utama mereka memang untuk pembangkit PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Tuh ya, untuk pembangunan tujuan daripada kita. Nah, kemudian metode penelitiannya. Jadi kalau kita sebelumnya kita tarik ke belakang lagi, jenis penelitian itu jenis apa misalnya. Nah, tadi saya sampai ini tadi ya. Udah, ini. Nah, rekayasa sosial ini tadi sudah ya. Nah, metode penelitian tadi sudah sampai sini. Jadi mereka kalau anak-anak mau lokasinya itu contoh satu bidang ya gitu tadi saya kemarin pagi tadi sudah ke lokasi Padang Paso dan untuk ditindaklanjuti saya suruh ketua RT-nya dua orang Pak Anto tadi sudah suruh ngukur-ngukur mau saya itu juga karena pembangunan apa Hotel Salatin itu yang dekat bukit itu ya itu yang menutup itu kendalanya. Nah, itu salah satu lagi. Nah, itu barangkali bisa kita untuk jadikan penelitian ya. Nah, jadi kalau sudah foto ini contohnya kita lihat atau batang pisang atau mana selokan yang
tertutup, hotel yang tertutup ya, bisa kita buat seperti itu rencana. Nah, jadi kalau misalnya kita rencana pembangunan waduk atau kolam retensi ya, jadi ada pra, ada yang sesudahnya ya, dampak negatif dan positif ya. Dari konstruksi itu pasca solusi setelah jadi gimana ya, jadi positif dan negatif. Kalau membangun kontraktor itu mau semua ya, apalagi namanya daerah basah ini ya. Nah, masyarakat tujuannya ke masyarakat teratasi tidak itu lokasinya ya. Tapi yang jelas bebas dari banjir dulu. Nah, dampaknya itu barangkali pasti ada ya. Pasti kalau yang namanya air yang tergenang, kalau kita rumah kita banjir kan tidak enak semua ya. Apalagi kalian yang misalnya tinggal di daerah banjir, ya, Sungai Bendung contohnya ya. Nah, sekarang sudah baik, sekarang enak sekarang ya. Sungai Bendungnya sudah banyak, sudah kalau dia penuh dibuka pintunya di Alikat Mir sana ya, di Muara sana. Tapi kalau dia untuk mempertahankan posisinya maka bendungnya ditutup di Aligatnya sana di ujungnya muara. Nah, jadi otomatis kelihatan airnya tinggi ya. Kalau sudah dibuka seberapa adanya tinggi. Nah, jadi itu dampak positif dan negatifnya ya. Nah, bisa kita lihat itu. Jadi kalau kita fluktuasi air tanah, tanam bulan misalnya contoh untuk irigasi ya bisa kita untuk orang-orang mau ngambil air. Ya, kalau dia tuh biasanya kalau selokan sungai-sungai itu kan kotor ya. Kalau dia surut hitam warnanya. Kalau banjir dia coklat karena banyak tanah ya sedimen. Makanya kemarin saya sudah untuk buat tugas itu. Tadi rencananya kan buat tugas. Nanti kita sudah di sini kita rencana kita tidak lanjutin tugasnya. Nah itu bisa kelihatan kita mainkan fluktuasi muka airnya. Ini bisa air tanahnya naik turun. Tentunya kalau yang kepengen ngambil tugas akhirnya air tanah ya, mekanika tanah. Jadi bisa juga kita kalau dari air ambil fluktuasi air tanah muka air tanahnya naik turunnya ya. Nah ini lokasinya daerah. Nah, ini tanpa atas embung dan pintu airnya ya layoutnya. Nah jadi ini kalau kita potong melintang daerah rembesan kemudian kedap airnya. Jadi seperti itulah kira-kira kalau kita potong ya. Nah jadi kalau perencanaan bendung dari mulai sampai akhir ya bisa kita buatkan flowchartnya. Ya, jadi kita misalnya flowchart itu analisis hidrologinya, ya survei. Kalau mulai itu mulai survei, identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, memenuhi atau tidak. Ya kalau misalnya tidak balik lagi dia ke pengumpulan data, studinya, kemudian analisis ya. Nah dari analisis ini mulai analisis hidrologi dulu, baru hidrolika, ya kemudian perencanaan, kolam retensinya, ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah perencanaan itu misalnya stabilitas, nah tentunya stabilitas bendung atau pintu airnya ya. Nah, walaupun dia kecil, tapi ada pintu airnya juga. Pintu air itu misalnya pintu sorong ya, ada limpasan. Nah, nanti buka tutupnya itu kan, nah dicek aman atau tidak, ya kan? Nah, kalau tidak, balik lagi dia kan ke setelah analisis hidrologinya diulang lagi, ditinjau lagi desain yang penampang tadi ya. Nah, ya kalau kita desain itu kan tentunya nanti kan kalau di ini kan kalau ada di irigasi dan pengelolaan air nanti desain embung bendungnya ya. Nah, pintu air itu kita buat di mana lebarnya. Jadi kalau di aman oke, terus gambar konstruksinya gimana? Nah, sudah di gambar konstruksi ini baru ngitung RAB-nya ya. RKS-nya kalau dua jadi RAB dan RKS. Jadi RAB RKS dibuatkan jadi satu misalnya dari RAB itu misalnya kan 3 miliar misalnya untuk bendung itu ya sama perencanaannya. Nah, jadi ada dibuatkan juga RKS-nya rencana kerja dan syarat-syaratnya ya.
Nah, baru setelah itu dilengkapi dengan time schedule-nya, berapa bulan, berapa tahun, setahun atau 2 tahun ya. Nah, baru ditenderkan. Selesailah itu dalam rangka perencanaan. Nah, jadi nanti kalau kamu dari sipil ini ada tentunya bagian perencanaan ya. Sudah perencanaan nanti dilelangkan pekerjaan tadi. Kalau sudah kita buat saluran itu berapa panjangnya, berapa dimensi, sudah dibuatkan perencanaan konstruksinya, gambarnya sudah lengkap, hitung RAB, RKS dan time schedule sudah ada, maka itu dilarangkan oleh pihak pemerintah ya, dan ini PU ya, PU pengairan atau PU balai sungai. Nah, tentunya begitu dia masuk di sana nanti ada dua dilelangkan. Satu lelang fisik, kemudian yang kedua lelang daripada pengawasan. Nah, dari perencanaan kan sudah pasti bagus semua ya. Nah, nanti tentunya untuk dikerjakan fisiknya itu harus diawasi oleh konsultan. Nah, disitulah kalian sipil itu banyak mantan-mantan mahasiswa kita yang ngawasnya kapan ketemu mantan mahasiswa kita ya. Tapi kalau dia bagus-bagus semua, enak lah. Tapi kalau begitu dia lagi kasus, nah itu yang serba salah gitu ya. Tapi kalau sudah menyangkut hukum, tidak bisa main-main lagi sekarang. Ya, kalau salah ya terlibat itulah ya ujungnya. Tidak bisa lagi kita. Jadi makanya kalian nanti ke depan ini harus hati-hati. Kalau kerja jangan macam-macam. Ya silakan aja. Barangkali ya kita ini bekerja kalau kontraktor pasti kalau melangkah sedikit aja sudah pasti pikirannya nak maling itu lah. Ya kalau konsultan itu melalur, konsultan pengawas ya. Nah jadi kalau itu sudah, sambil ini sudah selesai kita di perencanaannya. Ke gambarnya seperti inilah misalnya ya. Tubuhnya embung tadi. Nah ini kalau misalnya tubuhnya kalau di kiri kanan lingkaran daripada tanggul rawa itu keliling jalan sekeliling seperti Skana atau KI ya atau Takwa, Polda. Nah itu kan ada kiri kanan itu ya. Nah, jadi di kiri kanan itu dibuatkan tanggul-tanggul. Jadi riprapnya harus ada gimana kita turunnya ini yang sebelah kiri. Nah itu kiri kanan sama itu ya. Kalau kanan kalau ini misalnya bagian jalan ini jalan. Kalau kamu buat ini jalan, yang sini ada di tanggulnya ya. Nah, jadi tinggi ini harus dijaga. Kalau ini jadi tidak dirawat, maka jadi kolab ya. Kalau sliding, kalau kamu ikut di mekanik tanah ini kan ada teori ya. Hitung ini berapa. Nah, tentunya ini memerlukan kajian yang lebih detail lagi. Jadi bisa kita lihat dari sini. Nah, sekarang dari ini ada yang mau tanya sekarang. Saya silakan. Ayo, siapa yang ada bertanya? Mana ini kalau kita kuliah enaklah kuliah offline we kalau macam itu. Ini cuma 20 19 saja berarti yang ikut kuliah ini. Nah, terus menyangkut tugas ya. Tugas itu silakan kamu itu saya kalau dari saya tugas diganti untuk ujian akhir itu saya ganti tugas saja. Ya, Nabil sama Vincent ya, siapa siapa. Vincent ini yang paling bang ya. Baik, Pak. Ya, Iya, Pak. Nah, Nabil yang Layo. Layo ada 8, Palembang ada berapa? 39 apa? 29, Pak. Berapa? Ya, 39. 20. 32, Pak. Nah, pokoknya saya silakan itu tuh tinggal apa habis lebaran kemana tanggal kapan sesuaikan dengan ujian ya. Baik, Oke, Bapak. ada yang mau tanya? Ya, Kalau untuk yang perencanaan embung itu berarti termasuk juga perencanaan untuk bikin tebing apa eh, erosi embung itu juga, Pak ya? iya masuk juga. Hitung-hitungan erosi itu masuk juga karena dia kalau kita kan teknik sungai dan angkutan teknik sungai dan rawa ya. Nah, jadi kalau teknik sungai dan rawa ini bukannya saja embungnya tapi sungainya juga. Nah, di dalam itu selain itu kan kita harus ada teknik sedimentasinya. Kan kita ada sedimentasi kan ada.
Nah, kebetulan saya ngajarnya ini semua. Jadi kalau kita tanahnya kita ambil sampel sedimennya. Nah, sampel sedimen itu ukuran butirnya berapa? Gradasinya tuh. Dari 0, berapa itu yang dibawa ke lab Mekta. Kalau yang airnya itu nanti ada sedimennya juga. Nah, di dalam kandungan itu berapa dimasukkan ke lab air. Jadi tanahnya do, airnya do. Ya, itu menentukan jumlah sedimennya. Nah, sedimen kalau di air itu kan sedimen layang itu kan. Nah, kalau yang sedimen yang kita ambil dari dasar itu bedrock namanya. Ya, jadi bedrock itu ada kalau yang melayang suspended load-nya. Ya, sedimen dasar itu yang bedrock-nya. Dua-duanya diambil. Nah, kemudian kalau untuk konstruksi, karena ini ada konstruksinya juga, kita harus ada juga data tanah. Nah, data tanah itu yang diambil itu tadi pakai sondir atau bor. Nah, itu ya. Kemudian ditambah lagi nanti kan tadi kan sudah ada fisik tadi kan ada tindak lanjut tadi kita konsumsi tadi prakonsumsi dan sebelum dan sesudahnya. Nah, kita airnya itu elevasi muka airnya itu dari hidrologinya. Nah, jadi lengkap lah itu kalau di satu macam tempat ini. Ya, kalau jalan lain, kalau struktur lain lagi ya, ya banyak. Tapi mau tidak mau lapisan bawahnya harus juga dulu karena pondasinya ya. Jadi bangunan atas sudah ada masalah, tapi tergantung tanah. Kalau itu kalau ngitung struktur, kalau bangunan ngitungnya kan dari atas dulu, dari angin. Kalau bagian bawah sudah mulai gempa ya, dari contohnya dari angin berat berat sendiri ya itu. Jadi kalau kita menghitung embung, ya mau tidak mau harus hitung juga bagian dari yang lainnya. Karena keterkaitannya itu banyak. Jadi kalau kita embung atau waduk atau kolam retensi itu kiri kanannya harus diperhitungkan juga. Kalau tanah saja, nanti kalau sungai ya terjadilah gerusan-gerusan lokal, lokal scoring namanya. Kalau lokal scoring, kalau tidak kita perkuatan dengan seawall-nya apa, tembok penahan tanah, nanti cepat, dangkalnya cepat. Cepatnya saluran-saluran tertutup. Itu makanya nah, tapi ada juga bagian OP ya, operasi dan pemeliharaan. Itu aja Nabi. Ada yang lain? Cukup Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, yang lain mana yang lain ini? Ngadem Nah, ya. Jadi mahasiswa agak berani lah sedikit. Jangan ngedem terus. Mana jadi mahasiswa nih? Nah, informasi itu ke depannya ada namanya apa Pomnas ya, Pekan Olahraga Nasional. Nah, siapa yang ada hobi-hobi badminton, apa ya, voli, apa segala macam ya grupnya, catur, tenis meja. Tapi yang bukannya baru belajar, baru bisa aja ya, sudah lebih. Yang Pak mau tidak mau waktu di SMP SMA sudah dapat medali ya gitu. Kalau itu tidak bisa lolos seleksi. Kebetulan saya nanti kan itu di apa tuh? Kemarin ada yang anak-anak katanya untuk kegiatan sipil. Pembinaan pembimbing mahasiswanya kan siapa? Si Pak Ari ya. Siapa kemarin yang semester berapa itu? Yang ngurus itu. Nah, saya sarankan ke menemui Pak Ketua apa tuh Pak Pomia yang orang apa pasir apa bukan pasir apa yang kedokteran itu. Kalau enggak ada lagi kita akhirnya aja dulu sini ya. Ya. Ah, supaya jangan lupa ini yang ada ini ada 20 ya. Tolong hidupkan dulu lah itunya supaya dipoto, diambil foto ya. Untuk absensinya dari Nabil yang screenshot atau dari Bapak yang screenshot ya Pak? Apa? Untuk absensi nanti dari Nabil yang screenshot atau Bapak yang screenshot? Nah, screenshot aja ya. Satu, kedua yang kemarin kan tolong baik yang Layo maupun Palembang buat apa absen yang e-learning ya. Baik Bapak. Ya, jadi dari mulai minggu berapa kemarin sampai hari ini. Kalau misalnya nanti ke minggu depan masih Lebaran ya minggu depan ya. Nah, sampai dengan nanti apa tuh UAS ya. Oke, tolong dihidupkanlah dulu anu apanya. Nih.
hidupkan dulu semuanya. Tolong dipoto ya Nabil sama Vincent ya. Oh, ini baru nambah satu lagi nih. Oh, ya. Yang lain biarlah. Ini saya ini nanti kalau yang jarang nemen tidak masuk, saya kasih tahu ke jurusan lah, supaya dia berurusan dengan jurusan. Ya tidak pernah, harus ada syaratnya itu masuknya berapa jumlahnya. Tidak salah saya lagi. Oke, sudah Nabil. Sudah, Pak. Sudah oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal ya. Waalaikumsalam.